Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Oh, sehat ya? Sehat semua? Nggak ada yang sakit? Nggak ada yang sakit? Tidak ada. Baiklah, sebelum Buria memulai pelajaran, minta tolong untuk ketua kelas untuk memimpin doa bersama-sama. Silakan, Linda. Persiapan doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bagaimana sekarang, sudah makan semua? Nggak ada yang lapar ya? Tidak ada. Ngantuk nggak hari ini? Sama Buria juga ngantuk. Kalau gitu kita nanti untuk bisa konsentrasi dalam pembelajaran, kita ice breaking terlebih dahulu. Baik, silakan buat dua bundaran kecil, ya, blok kanan dan blok kiri. Silakan, yuk. Buat seperti memutar ya. Silakan raih tangan temannya masing-masing. Sudah? Sudah meraih tangan temannya masing-masing? Oke, lihat aba-aba dari Buria. Saya kasih contoh. Ketika nanti Buria bilang 1, ya, fokus ya, fokus. Ketika Buria bilang 1, sampean semua bilang set. Tahan, tahan. Kemudian ketika Buria bilang 2, set. Ya, boleh pakai gaya set, boleh ya. Oke, ketika Buria bilang 3, letakkan tangan yang di atas ke tangan temannya yang menadah. Bukan seperti itu, letakkan gini. Ya, sudah? Ya, letakkan seperti ini. Sudah? Sudah? Ketika Buria bilang 4, tangkap jari temannya. Ya. Oke. Bisa konsentrasi. Jangan sampai tertangkap jarinya. Konsentrasi. Kita lepas dulu tangannya. Oke, kita lepas dulu tangannya. Kita mulai ya. Ingat, saya kasih aba-aba 1, set. 2, set. Ya. 3, letakkan jarinya. Putar. Buria bilang putar, silakan diputar. Ya. Ingat aba-aba dari Buria. Kalau Buria belum bilang putar, jangan diputar. Paham? Ya. Kalau sudah Buria bilang 4, silakan ditangkap jari temannya. Kalau yang tertangkap jarinya berarti dia gagal. Fokus. Sudah? Oh, kita mulai ya. Konsentrasi. 1. Oke, tahan. Tahan.
2, 3. Siap-siap. Siap-siap ya. Putar dulu jarinya. Nikmati putaran jarinya, teman. Dinikmati dulu. Hilangkan konsentrasi temannya. Empat. Siapa? Siapa yang tertangkap? Siapa yang tertangkap? Siapa yang tertangkap? Yuk kita upload sama-sama yuk. Silakan kembali duduk di tempatnya masing-masing. Oke, absen dulu ya. Alifia Nur, Aulia Ica, Alifia Yuni, Dinda Hairunisa, Erika Cahya Kamila, Linda Fitriani, Miranda Yulia Putri, Mutmainna, Sandra Dwi Lestari, Widya Puput, Yunisa Fitri Maulidia, Baitul Fitri. Kenapa nggak masuk? Oh, sakit. Oke. Hairatun Nisa, Nanda Resakina, Vita Ola Anggi, Widya Delia Putri. Kemudian untuk selanjutnya, sebelum kita mulai ke pembelajaran inti, perlu kalian ketahui apakah kalian sudah sesuai dengan K3 kalian masing-masing? Sesuai dengan keselamatan kesehatan kerjanya? Pakai masker sudah semua? Sudah. Duduknya yang tegap. Jangan begini, jangan begono ya. Yang tegap biar tulangnya bisa bagus. Oke, sudah? Sebelum Buria masuk ke materi inti, perlu Buria kaji dulu tentang tujuan dari pembelajaran yang akan kita laksanakan mengenai diet pasien sehat. Yang pertama adalah satu, kalian bisa menganalisis konsep diet pasien sehat dengan benar. Kemudian yang kedua adalah menyimpulkan zat gizi nutrien dengan benar. Yang ketiga adalah membuat perencanaan isi piring pada pasien sehat dengan tepat. Apakah sudah siap? Ya. Sudah dimengerti tujuan dari pembelajaran ini? Mengerti ya? Bisa kita mulai ya? Oke. Baik, silakan kalian lihat gambar yang ada di depan kalian. Ini gambar seseorang perempuan yang dia kurus enggak ini? Obes ya? Obes sekali ya. Kenapa kok dia obes? Banyak makan. Apa yang dia makan? Kira-kira apa yang bisa kalian simpulkan dari gambar ini? Enak nggak sih ini? Enak. Enak di mana? Di mulut ya? Tapi di tubuh enak nggak kira-kira? Enggak. Apa kira-kira yang bisa kalian simpulkan? Yang bisa kalian lihat di gambar ini? Hah? Tenang? Oh, kentang. Terus. Apa itu? Burger. Terus? By the way, kalian ini lihat makanannya ya? Iya, yang dilihat makanannya, bukan orangnya ya? Ya, disinilah nanti kita akan mempelajari tentang yang namanya diet sehat. Bagus nggak ini untuk tubuh? Tidak. Untuk perut bagus nggak? Bagus untuk perut. Ini makanan enak ini, ya makanan kekinian ini ya. Jadi disinilah nanti tujuan kita belajar yang namanya diet pasien sehat supaya kita bisa mengolah makanan yang kita masukkan ke tubuh kita dengan baik. Bisa dimengerti? Bisa dilanjutkan? Bisa dilanjutkan? Oke. Ini ada video yang akan kita tayangkan, yang akan Ibu tayangkan dan bisa kalian simak dengan baik.
Gaya hidup kaum metropolitan yang lebih cepat dan instan membuat mereka lebih suka makanan cepat saji atau junk food. Namun tahukah Anda kebiasaan untuk makanan cepat saji dapat Jangan ngiler ya, jangan ngiler. Tenang, tenang, tenang. kata bangsa-bangsa Oliver Dixon menyebutkan bahaya junk food sama bahayanya dengan bahaya merokok. Dikutip dari Sky, Wow, lapar. lemak dalam junk food dapat mematikan sel-sel otak yang mengontrol berat badan. Selain itu, junk food mengandung lemak trans yang sulit dihilangkan tanpa berolahraga secara intensif. Sebagian orang enggan melakukan olahraga, sementara mereka kerap menikmati hidangan junk food. Alhasil, lemak trans semakin sulit dihilangkan. Konsumsi junk food juga dapat menyebabkan depresi. Saat ini, junk food adalah favorit sebagian besar remaja. Namun, Anda perlu waspada karena mengkonsumsi junk food di usia remaja dapat menimbulkan depresi. Alasannya, karena makanan ini mengandung zat adiktif yang membuat Anda rentan terhadap ketidakseimbangan hormon. Kebiasaan mengkonsumsi junk food juga dapat memicu risiko penyakit kanker. Makanan cepat saji yang mengandung gula dan MSG dapat memicu pertumbuhan sel kanker dalam tubuh kita. Makanan cepat saji juga dapat memicu penyakit diabetes. Sampai segitunya ya, Rek ya. Ini dapat menyebabkan fluktuasi mendadak dalam tingkat gula darah Anda. Itulah mengapa junk food merupakan gaya hidup yang buruk dan dapat mendorong Anda menderita penyakit diabetes tipe 2. Lemak buruk dari makanan cepat saji dapat tersimpan dalam otak Anda. Itulah yang membatasi sinyal saraf sehingga membuat orang yang mengkonsumsi junk food menderita kegelapan. Hal ini pula yang membuat anak-anak obesitas menjadi pembelajar yang lambat. Oke, dari video yang saya sajikan, kira-kira apa yang bisa kalian simpulkan? Silakan angkat tangan. Oke, Wit. Pemakan junk food merupakan gaya hidup yang buruk, betul? Oke, yang lainnya? Oke, ada lagi? Hah? Kenapa pemicu? Kanker, ada lagi? Oke. Makan junk food bisa membawa diabetes. Ada lagi yang terakhir? Oke. Makanan junk food berbahaya untuk tubuh. Bisa dimengerti dari video ini? Jadi video yang kita sajikan, yang Ibu sajikan hari ini adalah di mana makanan yang tidak bergizi itu bisa menyebabkan yang namanya obesitas yang pertama. Kemudian yang kedua bisa menyebabkan kanker, pemicu kanker. Kemudian yang ketiga adalah diabetes. Selain itu, makanan-makanan yang terlalu banyak junk food bisa merusak yang namanya sel saraf, yang bisa menghilangkan, yang bisa mengacau sistem saraf pusat, yaitu konsentrasi. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ada lagi? Tidak. Bisa kita lanjutkan? Perlu kalian ketahui bahwasanya definisi diet adalah serangkaian susunan jumlah dan jenis baik itu makanan maupun minuman yang dikonsumsi sehari-hari oleh seseorang. Begitulah juga dengan definisi diet sehat. Diet sehat itu adalah ketika semua nutrisi yang masuk itu yang dibutuhkan dalam tubuh bisa terpenuhi. Fungsinya untuk apa? Yang pertama, pola diet berfungsi untuk memenuhi 6 nutrisi. Di antaranya yang dibutuhkan tubuh adalah 1, karbohidrat. Kemudian yang kedua, protein. Yang ketiga, kemudian yang keempat, ada lagi yang kelima, yang terakhir, air. Betul sekali. Ini ada beberapa analisa dari gambar yang Ibu sajikan. Ini bukan Pizza Hut. Ya, kalau kamu lihat seperti ini, apa yang di benak kalian? Kayak Pizza Hut enggak sih? Ya. Di dalam satu slide Pizza Hut ada bermacam-macam makanan. Ya. Di antaranya ada ada buah-buahan. Kemudian ada sayur, kemudian ada karbohidrat, kemudian ada lauk pauk, ada daging, ada ikannya. Ya, sehingga perlu kalian ketahui bahwa kategori nutrien itu dibagi menjadi
Dua. Yang pertama ada yang namanya zat gizi makro, kemudian ada zat gizi mikro. Zat gizi makro terdiri dari satu, ada karbohidrat. Di antaranya dari karbohidrat itu adalah nasi, kemudian sereal, kemudian jagung, kemudian roti, apalagi kentang, terus mie, ya. Sehingga kalau sudah makan mie jangan makan nasi. Kenapa kok seperti itu? Karena karbohidratnya double. Sehingga pemicu yang namanya obesitas, gitu ya. Jadi yang diet-diet kalau sudah makan mie ya sudah makan mie, kasihlah protein, ada telurnya, ada sayurnya, jangan digandeng mie dengan nasi. Kemudian zat gizi mikro itu ada yang namanya vitamin dan mineral. Ini ada video yang bisa kalian lihat yang berkenaan dengan yang namanya jargon dari kebutuhan makanan sehat. Empat sehat yang sempurna. Yakin, jargon tersebut ternyata merupakan salah satu kampanye yang dilakukan pemerintah pada tahun 1950-an loh. Nah, jadi jargon yang dulu kita kenal adalah 4 sehat 5 sempurna. Sekarang sudah ganti jargon. Jargon sekarang adalah makanan sehat, bukan lagi 4 sehat 5 sempurna. Jargon yang baru adalah isi piringku, yang berisinya adalah makanan sehat. Nah, ini adalah pesan dari isi piringku. Yang pertama, makan makanan bergizi seimbang. Yang kedua, cuci tangan menggunakan sabun dan air. Melakukan aktivitas fisik selama 30 menit per hari. Kemudian, minum air putih 8 gelas. Dibatasi gula, garam, dan lemak. Apa manfaatnya? Yang pertama adalah makanan pokok. Makanan pokok itu beras, singkong, ubi, ya semuanya benar, dan itu masih banyak lagi. Ada yang sarapan singkong? Polo pendem, kan khasnya sini rek polo pendem ya kan ya. Nah, bolehkah kita sarapan pohong bu, ubi bu? Boleh, karena itu bagian dari karbohidrat. Didapat dari lauk hewani dan nabati seperti dari daging, ikan, tempe, tahu, atau telur. Protein ini bisa membantu pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Nah, yang mau kulitnya glowing, nggak usah skincarean, ya cukup makan sayur. Masih di glowing, ya masih di. Nah, tapi sayurnya enggak mau, ya tetap BCC, ya. Ngerti BCC? Nah, dilihat ya ukurannya, ya. Ojo, jangan nasinya sing sak piring. Ya, nasi cuma 2/3 saja. Oke, ya. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa lauk pauk itu hanya 1/6-nya saja, ya. Kemudian di situ ada 1/3, buah-buahannya 1/6, kemudian sayurnya adalah 1/3. Untuk porsi masing-masing makanan itu beda setiap usia. Kalau kalian punya embah, sampean samakan. Kalian samakan porsinya dengan kalian, blekek-blekek nak, ya, karena organnya sudah mengalami penuaan. Penuaan nggak hanya penurunan saja, penuaan karena sesuai dengan usia. Sehingga tidak salah dikatakan kalau ketika lansia dia kembali lagi seperti anak-anak, seperti anak kecil, ya, sudah mulai ngompolan, ya. Makan yo tidak terlalu banyak, ya. Ini adalah isi piringku sekali makan. Contohnya pada makan siang yang totalnya adalah 700 kalori. Ada makanan pokok, ya. Kemudian ada lauk pauk, ada sayuran dan ada buah-buahan.
Buah-buahan itu pun juga nggak murko satu buah dimakan ya. Paling nggak cuma 2 potong. Kalau pisang ya cuma 1 buah pisang. Ada yang mau ditanyakan? Ada lagi? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Di sini ada video yang namanya gangguan dari nutrisi yang diantaranya adalah gizi buruk. Di video ini nanti akan Ibu share ketika terakhir setelah kita mengelola, kita merencanakan isi piringku. Jadi video ini nanti LKPD yang akan kalian kerjakan, lembar kerja siswa yang akan kalian kerjakan. Video ini nanti bisa kalian peroleh ketika nanti di terakhir setelah fase diskusi, ya. Setelah kita merencanakan isi piringku. Sudah? Bisa dimulai? Siap untuk merencanakan isi piring kalian untuk siang hari. Kebetulan ini jamnya makan siang. Ya, sudah lapar kan? Oh, enggak lapar. Oh, enggak lapar. Oh, lapar ya? Haus enggak, Rek? Ya. Oke, sekarang kita mulai merencanakan isi piringku. Saya bagi menjadi 5 kelompok. Ya, saya bagi menjadi 5 kelompok. Nanti silakan yang dekat-dekat aja kelompoknya. Nanti silakan berputar mejanya, diproses berputar sehingga nanti membentuk sebuah lingkaran untuk bisa merencanakan isi piringku. Sudah ya, bisa ya, kita mulai ya. Silakan atur meja kalian menurut kelompok kalian masing-masing. Silakan, yuk. Udah ya, siap ya. Oke nak, sudah di kelompoknya masing-masing ya. Nanti di kalian kerja kelompok ini ada lembar kerja yang harus kalian lakukan. Silakan siapkan alat makan yang sudah kalian bawa dari rumah. Silakan dibuka bahan-bahannya, alat makannya dikeluarkan semua, dan silakan disajikan tentang isi piringku. Sudah bawa? Sudah. Menu makanan apa hari ini? Oke, sandwich. Bisa dikeluarkan? Dikeluarkan semua bahan-bahannya. Ya. Sudah dibuka semua telurnya. Ayo silakan bekerja, silakan diproses isi piringnya sesuai dengan kebutuhan tubuh dengan bahan dan alat yang sudah kalian bawa dari rumah. Ya. Kalau sayurnya ditumplek jatuhnya makan dong. Iya, ya nggak apa-apa gitu aja. Silakan dibuat. Oke. Kenapa ditata dulu? Ya ditata dhisik ditutup. Tapi yang sendok. Di sendok, jangan di garpu. Nanti kalau di garpu nanti jatuhnya lepas. Ini sengaja buat banyak karena untuk makan juga ya. Iya. Sesuai ini kelompoknya ya. Iya. Benar-benar. Tidak bisa ini aja. Bisa kan di itu apa gimana? Hah? Anggurnya semua apa gimana? Sesuai dengan kebutuhan. Nah, ya semua kan itu hanya sedikit sepertigaan mungkin itu bisa jadi. Kenapa nggak di sini? Enggak apa-apa. Terus upinya enggak kelihatan. Benar. Nasinya jangan di ini kan. Nah, ditekuk enggak apa-apa itu. Atau ditindih sama telur. Ditindih sama telur enggak apa-apa. Dilanjut ya. Sayurnya mana itu? Nah. Buahnya diambil dulu, sayurnya ditaruh. Bukan banyak yang lagi gitu. Enggak. Enggak ada sih. Biar estetik. Bisa dulu. Bisa bunda. Ini biar estetik. Iya benar. Biar estetik.
Jatuhnya mahal nanti. Biar bisa difoto. Yes. Itu kentang berapa? Berapa biji? 3. Jadi berapa selet? Motongnya? 4. Pakai telur, sayur, itu. Ini ikannya ya? Iya. Karbo, terus sayurnya dan buahnya. Oke. Oke. Benar. Nah, seperti ini dibereskan biar terlihat cantik. Kita plastiknya cantik. Enggak benar, udah. Taruh di tengah. Dia tengah nemenin. Iya, agak kesini. Sausnya ada saus kan? Oh iya, sausnya dia kasih. Apa bisa koyo ini? Di mana Bu? Terserah mau dikasih di telurnya diginikan. Nanti soalnya nanti. Oh, di dalamnya. Berarti ya taruh sini. Ya, oke. Saya dimakan. Ini Jono enggak? Taruh sini satu lagi. Kalau sudah siap, ini dibereskan dulu semua biar kelihatan cantik. Sudah banyak yang siap ya? Kalau sudah siap, tinggal itu berarti ini dimasukkan sisa-sisanya. Dimasukkan dulu biar ada platingnya dan menunya aja yang ada di atas meja. Biarkan menunya yang ada di atas meja, sisanya dibereskan. Sambil melihat makanan dan menahan rasa lapar, Ibu bagi hasil apa itu namanya LKPD-nya. Silakan diamati sambil rasa laparnya ditahan sebentar ya. Sambil diisi itu, dikaji makanan yang ada di atas meja kalian itu. Silakan didiskusikan dengan teman-temannya. Silakan dijawab menurut dari hasil pengamatanmu sendiri. Bebas tak terbatas. Yuk, waktunya 15 menit untuk bisa mengamati. Iya. Nanti kalau sudah selesai, perwakilan satu kelompok untuk bisa menunjukkan hasil pengamatannya. Dijawab sesukanya. Boleh. Silakan dibuka internetnya, HP-nya, bawa HP semua kan? Ada buku yang sudah disediakan, silakan dibuka bukunya. Dibuka HP-nya, dibuka bukunya. Bab diet sehat. Apa yang bisa Anda simpulkan dari hasil percobaan Anda berkaitan dengan menu sehat yang Anda lakukan saat ini dengan menu harian di rumah? Bandingkan. Kalau kamu di rumah itu makannya bagaimana? Kalau kamu yang kalian tampilkan ini, yang kalian plating hari ini seperti apa? Jadi membandingkan antara menu harian di rumah dengan platinganmu sekarang. Ya, silakan dijawab seadanya. Biasanya kan kalau di rumah makan nasi ambil kerupuk tok, wis enak. Nasi ambil mie, wis enak. Nasi ambil bakso. Yang nomor 2 itu isinya membandingkan ya.
menu harian yang biasanya kalian makan di rumah dengan plating kalian hari ini. Sudah? Hah? Kenapa nak? Buah itu apa? Buah? Kenapa buah? Buah? Mineral. Buah. Vitamin. Ini dah, buah ya buah nak. Kalau vitamin sama mineral itu biasanya dari air. Ya, kalau buah ya buah. Buah itu kan ikut sendiri. Jadi kan tadi kan ada karbohidrat, ada protein, ini kan protein. Ini kan sayur, buah sendiri. Paham kan? Nah, jadi nggak ada. Jadi buah ikut mana bu? Ya ikut buah sendiri, buah-buahan. Gitu, ya. Yuk. Berdasarkan menu sehat yang Anda sajikan, nutrisi apa saja yang dibutuhkan oleh tubuh manusia? Ini yang nutrisi apa? Karbohidrat, protein, sayur, buah. Sudah tulis ini. Oh, kali nulis. Karbohidrat, protein, sayur, buah. Nah, di nomor 2, bedakan menu ini dengan menu yang biasanya kalian makan di rumah. Kalau menu yang di rumah biasanya sampean makame opo ae, terdiri dari apa saja? Kebanyakan, ya. Misalnya nasi ambil nugget tok. Nah, sedangkan nugget itu kan adalah junk food, ya kan? Dikatakan junk food karena dia siap saji. Jadi junk food itu siap saji. Jadi misalnya kalau di rumah saya cuma makan dengan menggunakan makanan junk food, sedangkan yang saya tampilkan hari ini dia merupakan kandungan isi piringku yang terdiri dari ini. Paham tak? Namanya tulis. Kenapa untuk dia tidak masuk? Karena nggak masuk dong. Nggak masuk dong karena apa? Gorengan. Ini kan cocoknya diisi piringku. Beda lagi dengan diet. Nah, diet yang dia memang benar-benar menurunkan berat badan. Cocok untuk porsi makan sehari-hari yang dibutuhkan oleh tubuh. Ini kan bercerita, mendeskripsikan. Terserah, kalau di rumah saya habis berapa porsi. Nah, biasanya nasinya lebih dari 1 porsi. Ya, itu bisa dibilang di sini. Karena biasanya kan antara ini sama yang di rumah kan beda. Sama yang di omah man suka mbek bakso tok maku wis. Iya. Ini 1 porsi. Apanya? Ini. Ini nasinya maksudnya 1 porsi. Iya, ini kan isi piringku. Nah, nek sampean biasanya di omah itu terdiri dari nasi sama kerupuk tok biasanya. Atau biasanya nasi ambil nugget. Nugget itu kan junk food, bagian dari junk food kan, nugget itu. Karena kan makanan instan. Nah, misalnya kalau di sini yang kita sajikan ada buahnya, ada sayurnya. Nah, biasanya sampean di omah buahnya enggak, sayurnya enggak, jarang. Ya, itu ya itu yang diungkapkan di situ. Yang sudah nanti disiapkan siapa yang maju ya? 1. Ayo sopo. Erika. Lemaknya di mana? Lemak. Tuh, lemaknya nanti, Bu. Astagfirullahaladzim. Minyak. Iya. Iya. Dari goreng Iya. ya? Bagian dari lemak kan? Iya. Ya sih, Bu. Iya ini. Habisan. Lemak itu kan nggak membutuhkan banyak oleh tubuh, sehingga kan dia bersama ini sama ini. Ya. Sudah? Bisa dimulai ya? Bisa dimulai ya? Silakan presentasi dari kelompok 1. Silakan maju. Silakan presentasikan hasil pengamatan dari isi piringku. Agak sini, Mbak. Oke. Enggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan. Perkenalkan, saya Dinda Hoirunisa dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang hasil pengamatan Yang diperoleh yang diperoleh dari dari isi piringku.
Berdasarkan menu sehat yang Anda sajikan, nutrisi apa saja yang dibutuhkan oleh tubuh manusia? Karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. 2. Apa yang bisa Anda simpulkan dari hasil percobaan Anda berkaitan dengan menu sehat yang Anda lakukan saat ini dengan menu harian di rumah? Saat di rumah, porsi makan lebih banyak dan tidak lengkap. Di sini lebih lengkap dan nutrisinya tercukupi. 3. Apa yang membedakan status gizi masing-masing individu berbeda? Di setiap makanan memiliki komposisi yang berbeda-beda. Kesimpulannya? Kita dapat mengetahui porsi makan yang sehat dan cocok untuk porsi makan yang dibutuhkan oleh tubuh. Sudah? Sudah. Kasih aplaus untuk temannya. Kelompok 2 bisa maju perwakilan. Tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miranda Yulia Putri, perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan hasil pengamatan dari isi piringku. Yang pertama, berdasarkan menu sehat yang Anda sajikan, nutrisi apa saja yang dibutuhkan oleh tubuh manusia? 1. Karbohidrat, 2. Protein, vitamin, mineral, air, dan lemak. 2. Apa yang bisa Anda simpulkan dari hasil percobaan Anda berkaitan dengan menu sehat yang Anda lakukan saat ini dengan menu harian di rumah? Kalau menu sehat yang kita buat sesuai dengan kebutuhan nutrisi tubuh kita. Kalau di rumah sesuai dengan yang disajikan oleh ibu di rumah. Oke. 3. Apa yang membedakan status gizi masing-masing individu berbeda? Status gizi masing-masing individu berbeda sesuai dengan jenis kelamin, usia, berat badan, tinggi badan, aktivitas, dan kesehatan setiap individu. Kesimpulannya, kebutuhan nutrisi dan gizi setiap individu berbeda sesuai dengan jenis kelamin, usia, berat badan, tinggi badan, aktivitas, dan kesehatan. Sehingga kita harus memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh yang terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Dan juga air. Sudah? Sudah. Terima kasih. Kasih aplaus untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alhamdulillah, perwakilan dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan hasil pengamatan isi piringku. 1. Berdasarkan menu sehat yang Anda sajikan, nutrisi apa saja yang dibutuhkan oleh tubuh manusia? 1. Karbohidrat, 2. Protein, 3. Sayur, 4. buah. Kedua, apa yang bisa Anda simpulkan dari hasil percobaan Anda berkaitan dengan menu sehat yang Anda lakukan saat ini dengan menu harian di rumah? Menu di rumah terdiri dari nasi dan nugget, sedangkan menu isi piringku terdiri dari karbohidrat, protein, sayur, dan buah. 3. Apa yang membedakan status gizi masing-masing individu berbeda karena berhubungan dengan usia dan berat badan. Kesimpulannya, manusia membutuhkan nutrisi. Isi piringku lebih sehat daripada makanan sehari-hari. Sedangkan masing-masing individu status gizinya berbeda-beda. Sudah? Sudah. Sudah. Terima kasih kelompok 3. Lanjut kelompok 4. Silakan. Ayo Anissa. Sini Sa. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Anissa Putri. Saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari isi piringku di kelompok kami. Yang pertama, berdasarkan menu sehat yang Anda sajikan, nutrisi apa saja yang dibutuhkan oleh manusia? Yaitu ada karbohidrat, protein, vitamin, dan serat. Untuk karbohidratnya dari kelompok kami ada roti, untuk proteinnya ada telur, vitaminnya ada buah pisang, dan seratnya ada sayur.
Yang kedua, apa yang bisa Anda simpulkan dari hasil percobaan dan Anda berkaitan dengan menu sehat yang Anda lakukan saat ini dengan menu harian di rumah. Makanan yang biasa kami makan di rumah yaitu masakan rumahan seperti nasi, ikan, tempe, dan tahu. Sedangkan makanan yang kami latih hari ini adalah makanan yang bernama sandwich yang sudah mematuhi karbohidrat, protein, roti, dan telur. Apa yang membedakan status gizi masing-masing individu berbeda, yaitu ada usia, jenis kelamin, aktivitas, dan berat badan. Sekian dari kelompok kami. Oke, terima kasih. Plus dari kelompok 4 yang menunya sandwich sehat ya, bukan sandwich yang dia ala-ala junk food ya. Ya, ini adalah sandwich sehat buatan sendiri. Silakan kelompok 5. Kelompok terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Resa dari kelompok 5 akan menjelaskan hasil pengamatan yang diperoleh dari isi piringku. 1. Berdasarkan menu sehat yang Anda sajikan, nutrisi apa saja yang dibutuhkan oleh tubuh manusia, yaitu protein, karbohidrat, lauk pauk, sayur, dan buah. 2. Apa yang bisa Anda simpulkan dari hasil percobaan Anda berkaitan dengan menu sehat yang Anda lakukan saat ini dengan menu harian di rumah? Kalau di rumah lebih dari 2 porsi. Tidak pakai buah, lebih mementingkan porsi dibandingkan kebutuhan dalam makanannya. 3. Apa yang membedakan status gizi masing-masing individu berbeda? Karena yang membedakan berhubungan dengan jenis kelamin, usia, berat badan, tinggi badan, dan juga aktivitas. Oleh karena itu, setiap individu sangat berbeda dalam penerimaan konsumsi makanan. Kesimpulan yang kita dapatkan, kita dapat mengetahui serta mengerti akan kebutuhan makanan dalam tubuh kita, sehingga kita dapat mengatur dan menerapkan hidup sehat maupun diet secara sehat. Sudah? Sudah. Terima kasih kelompok 5. Kasih aplaus untuk semua kelompok yang sudah menyajikan menu sehatnya dan sudah menampilkan, mempresentasikan hasil pengamatan dari isi piringku. Setelah kalian semua perwakilan dari kelompok mempresentasikan hasil dari pengamatan isi piringku, maka perlu kita simpulkan bahwasanya 1. Apa itu dari pengertian definisi sehat? Ya, silakan Miranda. Sudah bisa terpenuhi oleh tubuh. Kemudian yang kedua, zat nutrien dibagi menjadi dua. Apa saja? Mikro dan makro. Kalau makro terdiri dari protein, karbohidrat, lemak, air. Kalau mikro, vitamin dan mineral. Kalau karbohidrat itu contohnya roti, sereal, kentang, tepung, mie, singkong, ubi, roti, jagung. Sudah paham dengan isi dari karbohidrat? Sudah. Jangan sampai salah karena kalian sudah mempelajari yang namanya diet sehat. Jadi kalau di rumah kalau sudah makannya mie jangan makan nasi. Itu perlu diingat karena lidahnya orang Indonesia itu beda dengan lidahnya orang luar Indonesia, artinya luar negeri. Ya. Kalau roti ya sudah roti, tapi kalau orang Indonesia roti nggak tuso. Ya, pasti ditambahin nasi dan mie. Betul? Ya. Oke. Untuk selanjutnya anak-anak, ini ada di depan kalian ada barcode. Di sini nanti ada video tentang kasus dari diet yang salah. Silakan dibuka HP-nya dan di-scan barcode yang ada di depan. Silakan scan barcode-nya.
Sudah di-scan semuanya? Sudah. Oke. Terima kasih untuk anak-anak hebat yang sudah bekerja sama dengan baik dan sudah berdiskusi dengan baik. Jaga kesehatan. Nanti kita akan ketemu lagi di sesi selanjutnya dan dengan materi yang berbeda, yaitu diet penyakit pada pasien generatif. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.